Yang kita mau bahas adalah, saya tidak mau bahas masalah penilaian, karena penilaian itu sedikit-sedikit aja. Karena penilaian itu saya pikir sudah tahu semua, sudah paham semua. Ini orang-orang yang sudah bukan satu tempat, sudah kemana-mana, sudah tahu nilai kacer seperti apa, nilai murai seperti apa, sudah tahu semua. Yang harus dipupuk sebenarnya satu hal ya di kita sebagai penjurian. Satu, gimana caranya kita punya hati memiliki. Gantangan ini, Royal Maestro itu bukan punya beliau, punya kita. Benar. Kalau kita sudah punya perasaan, ini gantangan gua, ini gantangan saya. Orang punya rumah nggak mungkin dikotorin. Saya yakin, rumah kita selalu pengen bersih kok. Kotor dikit kita sapu, kotor dikit kita sapu. Benar ya kok ya? Nih gimana cara kita punya merasa memiliki gantangan itu? Kalau jiwa kita sudah seperti itu, yakin saya nggak akan kita kotorin. Itu pemahamannya luas menurut saya. Setuju ya Om ya? Gantangan ini bukan gantangan dia, tapi gantangan saya. Punya saya gantangannya. Kedua, G24 itu satu kok yang paling utama sebenarnya. Kalau juri pintar, rata-rata sudah pintar. Harus cerdas. Kenapa saya bilang harus cerdas? Pengawasnya, besok mungkin ada pengawas ya? Ada. Pengawas tuh cuma satu, ataupun cuma dua. Matanya cuma 4. Tapi G24 tuh pengawasnya pemain. Setuju ya Yan ya? Bener gak ya? Yan, DK ya? Pemain ini loh. Mata mereka tertujunya itu ke 24 burung itu. Kalau meleset di situ, pengawasnya udah bukan kita lagi, pemain sekarang. Luar biasa pemain itu. Makanya saya bilang, jarak antara si juri sama peserta itu gak boleh jauh, harus dekat. Karena apa? Mereka akan tahu kualitas burungnya. Bagus burungnya saat itu ya, mereka lihat sendiri. Nah ini terutama jurinya Pak. Jurinya ini benar-benar harus, saya bilang tadi, kalau sudah punya rasa memiliki kegantangan, pertama tidak akan mengotori. Kedua, mentalnya. Kalau mentalnya gak strong, menurut saya berat dibanding di 24G. Terus kalau ikut-ikutan juga berat. Karena 24G itu skill individu, nggak ada lagi kebersamaan. Dari 4 juri ini, mereka punya pendapat masing-masing. Orang bloknya berbeda, perputarannya berbeda. Menurut saya ini yang bagus, ini bagus. Kalau mereka begitu selesai lomba, mereka berdebat di dalam pedok, itu saya paling lebih seneng kok. Mereka harus nonjolin masing-masing kok. Ini gua di situ yang bagus. Kalau kita main kolosa dulu kebersamaan, saya IP-nya, saya tanya korlap. Saya tanya kadang korlap yang ini, saya tanya, kita rembukan lah. Di G24 kan nggak bisa begitu. Harus bener-bener mateng. Pemain sekarang kritis Om, serius saya. Ini nggak mentok siapa? Ian nggak mentok. Dikejarnya Ian, nggak mungkin Deka nolongin nggak? Kira-kira Kak? Ada pemain nih protes ke Ian, nolongin nggak? Nggak bisa nolongin. Di Ian mentok, apalagi koncer. Itu yang nggak mentok dikejar orang Pak. Sama dengan halnya kita waktu main lakbet dulu. Siapa yang nyetik saat itu ada kesalahan, itu yang dikejar. Jadi jiwa seperti itu yang memang harus dilatih terus, maksud saya itu. Kenapa? Kalau kita jiwanya masih jiwa ngikut, berat menurut saya. Kita bicara sekarang G24 yang pemain sekarang udah sangat luar biasa menurut saya. Mereka ngeliatin kameranya deket, mereka ngeliatin semua. Terus persaingan IO sekarang luar biasa Pak. Persaingan itu luar biasa sekarang. Dikit-dikit gantangan, semua gantangan banyak. Dulu mungkin di Blok Barat cuma ada Masterpiece, sekarang di Tangerang aja udah segitu banyak gantangannya. Terus apa yang kita pertahankan? Juri, nggak ada lagi. Jurinya kuat, nah, itu aja sebenarnya. Cuma satu doang Pak. Nanti akan menyusul sendiri mana yang memang itu masih bertahan, mana yang bertahan. Sekarang juga banyak IO yang tiba-tiba sudah nggak kelihatan lagi, udah nggak muncul lagi. Dulu sering dapat, sekarang udah nggak lagi. Itu persaingannya berat. Makanya saya bilang, saya harapkan kawan-kawan semua di tim juri ini harus benar-benar punya rasa memiliki dan tanggung jawabnya itu dong. Terus rasa iseng Pak, kadang-kadang iseng. Aduh, punya temen nih mentok. Aduh, punya temen mentok. Begitu mentok semua 4, ini yang mentok 4, kasih B1. Nggak bisa lagi. Kalau zaman kolosa, ya Yan ya, entertain sih. Kolosa tuh harus entertain menurut saya dulu. Kalau perlu koncernya itu pecah, kemana-mana senang. Apalagi kenari kan. Kalau G24 nggak bisa begitu, mutlak. Hukumnya udah mutlak, tidak bisa lagi entertain. Tidak ada lagi entertain, udah susah. Jangankan gitu, burung sebelahan seperti ini aja nih, kan beda blok nih. Beda blok ini di sini. Kita bicara nanti nggak teknis dulu ya, kita bicara keseluruhan. Beda blok begini aja nih. Sulit. Yang ini mentok,
yang ini enggak. Ini pemain ngelihat sebelahnya, ini kayak gini aja jadi pembicaraan nih. Apalagi yang ini nggak mentok, ini mentok koncer lagi. Ini burung beda-beda tipis, ini waduh, ini kayak gini udah repot. Netizen sekarang nih luar biasa, pemain itu kritis banget Pak. Apalagi blok barat, tahu. Ya Ian ngerasain lah, Deka ya yang sering main di Jawa, wih, itu luar biasa menurut saya. Makanya saya bilang tolong mental kita sanggup dalam menghadapi di hujat pemain, dicaci maki pemain. Itu kalau kitanya lemah, begitu diprotes langsung ngedrop di kelas berikutnya, aduh bahaya itu, bahaya menurut saya. Jadi tolong kita sebagai juri harus siap dulu dengan G24, apalagi ini di Lampung. Orang Lampung dengan juri lokal itu pastinya lebih gimana lagi, nongkrong bareng ya, makan bareng ya, ke rumahnya nongkrong ataupun ya seperti itulah. Ini yang berat buat mereka menurut saya, berat nggak bohong, karena juri profesional itu akan teruji pada saat hampir 40, 50, 70% kena semua. Itu diuji. Kalau kita main misalkan dari Jakarta main ke Bengkulu, sukses, nggak ada yang kena. Dari Jakarta main ke Bali, nggak ada yang kena, sukses, wajar Pak, profesional. Tapi pada saat di tempat yang di situ, yang kita banyak kena, kita sukses, itu Pak, yang paling hebat menurut saya. Setuju gak? Aduh, ini teman, ini teman, ini teman, ini teman, teman semua nih. Bisa nggak di situ? Kalau kita sudah bisa ngatasin di situ, itu hebat. Yakin saya. Karena pengalaman saya pribadi, kalau kita menjuri pindah ke suatu daerah, itu mental kita akan teruji dengan daripada kita yang di sini terus. Saya kan ngusulin juga Mas Diki. Begitu tim ini terbentuk, Rosso besok di Bali ada gantangan, di Jambi ada gantangan baru, main ke Jambi, sewa lapangannya. Tes kayak gimana sih di Jambi? Dari sini Rosso lagi mana ke Padang, main lagi ke Palembang yang terdekat, main lagi ke Bengkulu. Karena di Jawa sendiri pun jurinya udah padat, kita pun jadwalnya Pak. Jadwalnya kita sendiri udah padat di Jawa itu. Makanya saya bilang Sumatera ini lebih dieksplor lagi, lebih hebat. Orang burung Sumatera terkenal dari dulu kok. Emang burung Jawa ya bagus dari mana? Dari sini. Jadi balik lagi ke tadi, cuma satu kuncinya Pak, rasa memiliki aja udah. Kalau saya punya pacar, rasa memiliki, nggak mungkin saya jahatin, saya sayang. Terus ada yang nyakitin, pasti saya bela, betul nggak? Udah kunci cuma situ Pak. Itu Pak Ijo. Kayak paham ya, yang ini sedikit tentang di penjurian, karena saya berharap bahwa kita duduk di sini ada hasil yang bagus, ada hasil yang memuaskan untuk Kicomania khususnya di Kota Lampung. Bagaimanapun Lampung ini harus bisa hidup, bisa lagi berdiri dengan punggawa-punggawa yang di lokal ini yang bagus-bagus. Tingkat kepercayaannya seperti apa? Kalau sudah mengunci dan mereka terima dengan penjurian kita, dengan pakem peraturan kita yang bagus, dengan penilaian kita yang bagus, insya Allah akar rumputnya kekunci. Nanti begitu event besar, tinggal kita ngundang acara yang pemain-pemain dari luar. Yang penting kepercayaan tingkat lokalnya bagus. Percaya saya. Harus seperti itu yang harus kita lakukan dulu gitu. Jadi dulu saya masuk Ronggolawe Nusantara dulu tahun 2014. Sedikit kasih tahu. Biarkan pekerjaan yang mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Langsung itu bahasa. Ini yang selalu saya terapkan. Bagaimana caranya orang itu ketergantungan dengan kita, karena kita jual jasa. Kita sakit deh, ada dokter dua, dokter A, dokter B. Kita datang ke dokter A, begitu datang pelayanannya kurang bagus, diajak ngobrolnya nggak enak, menjelaskannya juga nggak bagus, dikasih obat seminggu nggak sembuh. Datang ke dokter B, dijelasin Pak ini jangan gini ya Pak, yang ini istirahat obatnya ini ceritalah panjang lebar, dikasih obat sembuh kita. Kira-kira kalau kita sakit lagi mau ke dokter A apa ke dokter B? Nah terus kita kalau ada saudara kita sakit mau ke dokter A apa referensinya ke dokter B? Pasti ke dokter B. Itulah juri. Benar nggak sekarang? Kalau kita pribadinya bagus, si A ambil.
Ian, saya maunya Ian. Misalkan Pak Ijo saya maunya. Itu selalu nyebut nama. Saya maunya si A, si B, si C, si A. Karena sekali lagi dunia burung itu macam kacang panjang nih. Kalau kacang panjang, ya, kalau udah dipotong, tetap kacang panjang, nggak jadi kacang pendek. Itulah dunia burung. Dibicarakan ke sini, dibicarakan ke sini, bicarakan ke sini terus. Tidak lihat bagusnya, jelek sekali, jeleknya itu terus. Itu dunia burung. Kalau kita nggak kuat mentalnya, jahat loh menurut saya. Ini bicarakan ke sini, juri ini dibicarakan, ini bicarakan lagi, bicarakan lagi. Ini kalau nggak kuat nggak bisa. Jadi apa yang dulu disampaikan senior saya, bagaimana caranya IO ketergantungan dengan kita? Bagaimana caranya kita ke suatu tempat itu bisa balik lagi? Kalau kita sudah balik lagi, berarti kita kepake. Saya sedikit mungkin bukan sombong ya. Saya cerita mungkin saya satu-satunya juri yang mungkin se-Indonesia hampir setiap provinsi saya sudah. Malino, kita bicara ke Kalimantan. Malino, Kalimantan Utara. Malino itu Pak, naik pesawat 2,5 jam, saya harus naik kapal boat lagi 3 jam. Itu Kalimantan Utara, di Tarakan. Terus ke Nunukan. Nunukan tuh pulau kecil, perbatasan sama Malaysia. Saya pikir juri pertama kali siapa? Saya pertama kali ke wisata udah ada praksi belum ada. Dari Jakarta ke Tarakan 3 jam. Dari Tarakan itu saya harus nyebrang lagi 2 jam naik speedboat, nggak ada tutupnya. Ini burungnya ada nggak sih? Gak kebayang Kak sampai di situ saya. Terus ternyata saya balik lagi ke Tarakan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 6 kali saya sampai ada di plat di sana. Saya pikir, oh iya juga ya. Apa yang dulu disampaikan itu, kita menginjak suatu tempat, gimana caranya kita balik lagi harus bagus. Larilah kita berangkat ke Sulawesi. Itu semua provinsi, kabupaten di Sulawesi Selatan, saya hampir semua sana. Semua saya udah pernah. Sampai terakhir kemarin saya ke Mamuju, saya ngecek Mamuju jauh Pak. Dari sini ke Jakarta, dari sini ke Makassar, dari Makassar itu ke Mamuju itu masa berangkat jam 8 sampai jam 6 pagi saya baru nyampe. Terus datang lagi ada yang Sorowako lebih parah lagi, jam 8 siang saya nyampe jam 12 siang berangkat. Gak kepikiran loh sampai ke situ saya. Kok bisa sampai ke sini penjurian saya gitu? Ke Silangit. Kalau Sumatera sama Aceh doang yang belum. Kalimantan, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Singkawang, Sambas. Nggak kepikiran saya lomba harus ke Sambas. Jadi pengalaman itu yang saya dapat, oh iya, dulu saya ngomong, ada senior ngomong, saya dengar, oh iya juga. Jadi kalau kita dipikir-pikir, dunia burung itu luar biasa, bisa nikmatin. Yang penting saya di sini aja nih. Mentalis sininya dapat dari itu. Karena godaannya luar biasa. Nggak bohong saya. Ini saya kalau lagi ngawasin begini, handphone, apalagi zaman kolosal, wah ini kepanasan handphone itu. Tangtuk, nitip, semua nitip. G24 aja masih nitip kok. Ini godaannya luar biasa kalau udah kayak gitu. Bisa nggak kita megangnya nih pasir begini nih? Kita pegang. Kalau kita gini kencang ataupun kita remas, keluar semua itu. Tapi kalau kita bisa begini pelan-pelan, kepegang begini. Kalau kita udah saya balik ini aman. Mau nitip seperti apapun aman kita ngadepinnya. Udah lihat burungnya aja selesai. Karena G24 itu, aduh Pak, gila menurut saya. Ngerasain lah kayak gimana bebannya. Saya tanya nih, ada 2 orang di tim saya, pernah saya memaksakan sesuatu? Karena kasihan saya nggak mau bebani duit Bang. Walaupun ada orang ini, saya biarkan aja udah. Karena sekali lagi tidak jauh-jauh dengan titip menitip, ya kan? Lobby melobi itu dia burung. Godaannya berat. Satu yang harus kita lihat, rezeki sudah ada yang mengatur. Sekecil apapun, sebesar apapun, tetap itu udah ada aturannya. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Betul nggak? Hari ini ada, besok belum tentu. Udah. Akhirnya udah kebentuk seperti itu. Coba deh rasain deh. Saya cuma menyampaikan sharing di sini, seneng bisa bangkit, bisa hidup lagi, sama-sama kita nih penjurian. Saya paling gak suka juri itu dijolimi, paling gak suka, saya paling gak terima orangnya. Apalagi panitianya misalkan ya, ataupun siapa gitu. Kok gini kok
juri kok diperlakukan seperti ini, saya nggak bisa. Karena saya merasakan itu. Saya maunya juri itu sejahtera. Gimana caranya tiap minggu itu tugas terus. Itu udah. Terus kalau dari jurinya sendiri bagus, saya kan juga mempertahankan. Tapi jurinya nggak bagus, apa yang saya pertahankan? Bingung saya juga kan. Enak nggak sih kalau tiap minggu tugas? Enak. Apa bener? Kalau kita udah miliki tempatnya, kita enak, di honor juga enak, sama panitianya enak juga. Aduh, udah luar biasa. Aduh, kena makan dulu lewat. Jadi lapar lagi. Oh iya. Masih ya. Oke, bener nggak, Chris ya, Bekti ya, modalnya ya, apalagi di sini, kena semua pemain. Gerenyang gini. Udahlah, sabonnya tuh lepas aja udah. Kalau nanti ada misalkan dari panitianya ataupun dari mana ini nggak ada cerita, pokoknya iyain aja gimana di lapangan. Setuju ya? Mungkin di IO lain pun yang menyampaikan sama seperti saya. Mau jurinya itu hebat, maunya itu bagus, maunya jurinya sejahtera, maunya besar, bawa berkah pulang ke rumah. Itu yang saya harapkan seperti itu. Oke, paham ya? Tolong bener nggak sih yang diomongin itu coba? Kan Yan, jurinya misalkan ada 8 ya, yang dipakai cuma 6 misalkan ya. Pasti dong pengawasnya itu, pengurusnya itu dari 8 ini siapa ya? Kalau kita disebut terus ini, berarti tingkat kepercayaan kita kuat. Tapi kalau ini nggak kesebut, nah ini bahaya nih. Tuh. Tadi yang saya ceritakan seperti itu, makanya saya bisa balik lagi, saya bisa balik lagi seperti itu. Oke.